Strategi eksklusif listing sudah kuno dan tidak efektif. Strategi bekerja pada buyer adalah tren terbaru. Selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Strategi eksklusif listing sudah kuno dan tidak efektif. Strategi bekerja pada buyer menjadi sebuah tren terbaru. Simak penjelasannya. Ada yang sempat berkomentar pada ulasan konten saya mengenai strategi listing eksklusif. Menurut beliau, strategi eksklusif listing itu sudah kuno dan tidak efektif karena terlalu membabi buta di dalam mencari closingan, tetapi tidak efektif di dalam mendapatkan buyers. Benarkah seperti itu? Jadi pada awal karir saya di Rewide, saya sudah kurang lebih memulai karir pada tahun 2004, kurang lebih sekarang sudah 15 tahun. Ada beberapa hal yang diajarkan di training yang kebetulan saya langgar. Salah satunya adalah mengenai bekerja pada listing versus bekerja pada buyer. Di training Rewide selalu diajarkan untuk fokus pada eksklusif listing, fokus kepada listing. Tetapi kenyataannya di lapangan, saya fokus pada buyer. Akibat dari kesalahan ini, hampir saja membuat saya putus asa dan keluar sebagai agent properti. 90% agent yang pernah saya ketemu, rata-rata mereka terjebak di dalam jebakan agent properti pemula. Fokus kepada buyer. Karena yang ada di mindset 90% orang ini, dan termasuk saya yang juga masuk di dalam jebakan ini, kita berpikir bahwa fokus kepada buyer itu efektif karena kita langsung, apabila kita mendapatkan properti yang tepat, kita bisa langsung closing. Tetapi kenyataannya ngerjakan buyer itu susahnya setengah mati. Nyari barang buat mereka itu tidaklah mudah. Sangat sulit untuk closing kepada buyer. Ya memang mungkin bisa, tetapi tidaklah mudah. Ini ada penjelasan saya. Jadi mengapa strategi bekerja pada buyer sulit membuat Anda konsisten di dalam closingan? Yang pertama, kita tidak bisa mengeksklusifkan buyer. Mereka bebas beli dari siapapun juga. Oke. Kalau di Rewide, kita tidak ada yang namanya form eksklusif untuk mengikat buyer. Mungkin di tempat lain ada, tetapi saya rasa brand-brand besar yang sudah saya tahu itu juga mereka tidak punya yang namanya form eksklusif untuk mengeksklusifkan buyer untuk beli sama kita. Itu tidak ada. Jadi buyer bebas beli dari siapapun juga. Jadi seringkali juga di dalam pengalaman saya sebagai agent properti, saya sudah 2 minggu melayani satu buyer, dan terus kemudian buyer juga sudah nawar. Tetapi akhirnya setelah 2 minggu melayani, dia tidak beli sama saya, dia beli dari tempat lain, dia beli sama agent lain, karena ternyata barang dari agent lain lebih cocok daripada barang saya. Sia-sia usaha saya 2 minggu. Kadang
ada lagi yang kita sudah effort mungkin lebih daripada 2 minggu, bisa 1 bulan, 2 bulan, dan kadang bisa sia-sia usaha kita apabila si buyer beli dengan agent lain. Tetapi tidak dengan eksklusif. Eksklusif apabila si vendor punya komitmen dengan kita, artinya kita pasti menjualkan properti tersebut. Bisa bayar dari kita atau bisa bayar dari agent lain. Terus kemudian alasan kedua mengapa strategi bekerja pada buyer sulit membuat Anda closing secara konsisten. Orang Indonesia pada umumnya tidak mau berterus terang, sehingga banyak saya dengar dari agent properti, mereka di PHP oleh buyer. Jadi di Indonesia itu sangat sulit. Orang kita beda sama orang Barat. Orang Barat apabila mereka tidak suka, maka mereka ngomong di awal tidak suka. Di Barat, apabila mereka tidak cari rumah, mereka bilang mereka tidak cari rumah. Beda sama orang kita. Hanya melihat-lihat, hanya pengen tahu, mereka sudah bilang mereka cari rumah. Jadi sangat sulit kadang, apalagi Anda agent properti pemula, untuk mengidentifikasikan mana buyer yang serius dan mana buyer yang hanya tanya-tanya. Karena saya mengenal yang namanya tiga tahapan buyer: hot buyer, warm buyer, dan cold buyer. Nah, Anda akan susah apabila mendapatkan buyer yang disebut dengan cold ataupun warm. Nah, nanti akan saya menjelaskan lagi di episode berikutnya. Terus alasan ketiga mengapa strategi bekerja pada buyer itu sulit. Pertanyaannya adalah, apakah skill untuk mencarikan properti yang tepat bisa dihargai oleh klien? Dan Anda bisa mendapatkan rekomendasi atau referral dari klien? Jawabannya tidak. Karena skill menemukan properti yang tepat itu bukan skill yang betul-betul dibutuhkan oleh klien kita. Sekarang itu zamannya teknologi, zamannya pemasaran digital, pemasaran online. Jadi sebetulnya nyari properti itu jadi sangat mudah, tidak sulit. Tinggal kita buka handphone kita cari properti di mana, dapat. Kita keliling ke daerah yang kita mau cari, kita ngeliat banner, kita telepon, dapat. Jadi sebetulnya apabila Anda berhasil menemukan klien sebuah properti yang memang dia cari, belum tentu dia akan memberikan Anda rekomendasi kepada teman-temannya supaya memakai Anda di dalam membeli sebuah properti. Tidak. Itu pasti. Oke. Terus mengapa bekerja pada listing, terutama eksklusif listing, dapat membuat Anda menjadi champion agent? Ada 4 alasan. Alasan yang pertama, Anda menjadi lebih cepat terkenal karena Anda akan kebanjiran rekomendasi. Jadi sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh klien, pada saat mereka butuh adalah kemampuan kita, skill kita di dalam menjualkan atau menyewakan properti. Itu skill yang sebetulnya di Indonesia, orang yang betul-betul jago di dalam menjualkan properti itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang kerjanya asal-asalan atau bekerja fokus pada buyer. Itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi kemampuan kita untuk menjualkan properti, menyewakan properti itu jauh lebih dihargai daripada kita mencarikan properti yang tepat untuk klien. Saya seringkali begitu, saya sudah menjualkan properti, rekomendasi itu datang. Biasanya dari vendor. Saya dapat rekomendasi itu. Karena mereka merasa pada waktu one day mereka ketemu dengan teman curhat, wah saya sudah jual properti saya 3 tahun tidak bisa laku. Terus kemudian klien saya tersebut langsung bilang, oh kamu hubungi aja Andi dari Rewen, dia pasti bisa bantu kamu. Nah, jadi apabila Anda jago di dalam menjualkan listing, menjualkan properti,
skill Anda sangat dihargai orang. Anda akan kebanjiran rekomendasi. Terus kemudian alasan yang kedua, mengapa Anda harus bekerja pada listing, terutama eksklusif listing? Anda lebih punya kontrol di dalam hidup Anda. Bisa dengan leluasa mengatur waktu Anda. Jadi kenapa saya lebih suka bekerja pada listing dibandingkan bekerja pada buyer? Memang tidak sepenuhnya buyer saya lepas. Buyer yang serius saya kerjakan, buyer yang tidak serius ya beda treatment. Nah, kalau kita bekerja pada listing, kita bisa mengatur waktu kita. Kapan kita mau liburan, kapan kita bekerja, itu kita bisa ngatur. Saya seringkali closing itu justru pada saat saya liburan. Beberapa kali hal itu terjadi. Bagaimana bisa? Karena kita pada waktu bekerja pada listing, kita pasang banner, kita pasang portal. Orang yang mencari akan telepon kita. Dan kadang apabila itu memang sebuah tanah kosong, sebuah kadang mereka nggak perlu lihat. Tinggal telepon, kita jelaskan, bisa closing. Dan itu beberapa kali saya lakukan. Dan itu kadang pada waktu saya liburan nggak di Indonesia, bisa aja di luar negeri, dan itu bisa terjadi closing. Tetapi apabila Anda bekerja dengan buyer, klien apalagi bilang, saya butuh cepat. Jadi kadang Anda mau liburan, Anda takut klien ini sudah dapat properti. Jadi Anda akhirnya bekerja terus dengan susah payah. Tetapi Anda tidak bisa mengatur kapan waktu Anda dengan keluarga, waktu libur, waktu kerja, itu Anda sulit. Dan juga alasan yang berikutnya, kenapa bekerja pada listing lebih baik daripada bekerja pada buyer? Agent listing selalu punya bargaining power lebih tinggi dibandingkan agent selling atau agent buyer. Jadi agent listing dia bisa memilih apakah dia lebih mengutamakan buyernya dia sendiri atau buyer dari agent lain. Apalagi penawarannya sama. Apabila saya sebagai agent listing, penawaran sama, pasti saya dulukan buyer saya, betul kan? Nah, maka dari itu, agent listing selalu lebih punya power dibandingkan agent selling atau agent buyer. Terus kemudian dengan fokus pada listing atau fokus pada eksklusif listing, kita jauh lebih fokus bekerja dan dapat meningkatkan skill dan kemampuan kita. Dan kemampuan ini, skill ini dihargai klien. Jadi kita akan selalu upgrade diri. Bagaimana menjualkan sebuah properti, kita selalu upgrade diri. Tetapi apabila kita bekerja pada buyer, apa skill yang perlu kita upgrade? Ya kan? Kita hanya perlu mencarikan properti yang sesuai, dan itu mudah sekali menemukannya. Jadi sekali lagi, bukan saya berkata bahwa strategi Anda salah, tetapi kalau lihat dari cara saya bekerja, saya lebih prefer bekerja pada listing, terutama eksklusif listing, dibandingkan bekerja pada buyer. Apalagi sekarang ini dengan semakin banyaknya agent properti yang ada di Surabaya ataupun dimanapun, kadang yang namanya proses listing itu tidak dijalankan dengan baik dan benar. Kebanyakan rata-rata dari mereka tidak ketemu dengan vendor, hanya melalui telepon. Pak, boleh saya melisting properti itu? Oke, boleh. Itu sudah menjadi yang namanya listing. Hal itu juga punya banyak sekali kelemahan. Karena dengan cara seperti itu tidak ketemu dengan vendor, maka Anda tidak punya yang namanya hubungan personal dengan vendor, yang nantinya akan membuat Anda kesulitan apabila Anda punya buyer yang serius dan dalam tahap negosiasi. Itu akan lebih sulit. Semoga konten ini berguna bagi Anda, dan salam sukses, salam properti, salam luar biasa. Thank you.